Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kesha Adi Channel. Balik lagi sama kita. Dan hari ini kita di konten baru ya. Ya, nggak tahu sih. Ini akan seterusnya apa nggak, tapi ya yang penting hari ini kita kontennya itu Q&A. Kemarin Kesha udah lempar box question di Instagram. Dan sekarang kita udah pilihin pertanyaan-pertanyaan yang mau kita jawab. Iya, kalau aku bilang kenapa konten baru, soalnya kita di sini lebih nyantai, lebih pillow talk, kayak aku nggak pakai makeup, terus pakai baju bobo gitu-gitu, jadi lebih nyantai supaya kalian lebih nyantai juga nontonnya gitu. Oke, tuh lihat tuh berantakan tuh Kesha. Emang kelihatan? Tahu deh. Ih, buang dulu kalau berantakan. Oke deh. Langsung aja kali ya? Ya. Ini aku udah pilihin beberapa pertanyaan. Jadi emang aku fokuskan untuk Q&A kali ini tentang kehamilan. Oke. Jadi kita bisa sharing tentang kehamilan sama temen-temen yang lagi nonton nih. Oke, pertanyaan pertama dari Eri Neiri. Kenapa diacak gitu, Beb? Emang gitu, aku udah membuat grafiknya seperti itu. Oh gitu, oke. Iya. Dari Eri Neiri, share dong gejala awal yang dirasain sebelum tahu test pack positif. Please banget jawab. Jadi sebelum kamu test pack ada gejala-gejala yang menunjukkan kalau kamu hamil nggak? Kalau gejala sih, aku kan hamil kebo ya. Jadi aku nggak mual, aku nggak kenapa-kenapa gitu. Cuma aku lebih banyak aja makannya. Makannya tuh benar-benar banyak banget. Sampai aku kayak, aku bodo amat di situ karena satu, aku setelah itu akan diet gitu. Di hari aku test pack tuh, di hari aku akan cek ke dokter gizi gitu. Karena aku mau diet khusus gitu sama dokter Cici. Nah, pas aku mau ke dia, aku test pack karena aku telat mens sehari. Ternyata aku hamil gitu. Jadi ya udah deh. Kalau dari segi mood, Kayaknya lebih nyebelin aja deh. kamu lebih nyebelin. Iya, lebih nyebelin. Lebih sensitif nggak? Lebih sensitif. Lebih gampang dibikin kesel. Iya. Moody. Lebih moody. Aku sih sebenarnya emang moody, cuman ini tuh moodinya berpuluh-puluh kali lipat. Kalau misalnya kalian kayak, lebay banget sih, so-so banget bumil, bilang karena hamil hormonnya bikin bete, bikin jadi nggak jelas gitu. Itu tuh bener di psikologisnya tuh ada guys, hormon apa gitu yang naik, yang bikin kita tuh jadi lebih sensitif, jadi lebih nyebelin dan sebagainya gitu. Makanya kenapa mungkin bisa kena baby blues juga, dan kenapa juga bumil tuh lebih sensitif, lebih gampang stres, lebih gampang banyak pikiran gitu. Itu karena ada beneran ada ternyata hormon yang apa gitu. Hormon yang lagi tinggi saat itu gitu. Berarti emang terbukti secara psikologis ya, memang seperti itu. Oke, next dari Alfi Hamzah 910. Sebelum menikah pernah cek reproduksi masing-masing nggak? Ini pertanyaan yang bagus. Aku pernah, karena aku diwajibkan kan, karena aku kan domisili Jakarta. Jadi aku diwajibkan untuk cek kesehatan di puskesmas. Itu termasuk ini emang? Apa? Termasuk reproduksi gitu? Nggak tahu deh. Kayaknya kalau reproduksi nggak termasuk di situ deh. Iya ya, kayaknya berarti aku nggak pernah Enggak ya? cek reproduksi. Kita pernah ke dokter Musa ya? Iya, tapi kan disuruh pulang lagi. Iya, disuruh pulang lagi. Padahal sebenarnya boleh kok, dan penting juga. Iya, menurut aku sih bagus ya, Iya, penting ya. bagus. Maksudnya sebelum menikah, cek reproduksi masing-masing. Jadi ketika menikah, gimana ya? Jadi ada pencegahan, ada preventif lah kalau misalkan kita tahu. Awal kan kita jadi enak diobrolinnya mau kayak gimana gitu loh. Iya, benar. Tapi kalau aku kita nggak sempat cek. Aku juga enggak. Karena ribet waktu itu ya. Karena kita udah sempat ke Objin waktu itu, tapi ditolak sama Objinnya. Itu sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Oh iya, waktu itu ya. Kayak ngapain, kalau misalkan nggak berhasil baru kesini gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kalian kalau mau cari dokter muda kayak dokter Sandi tuh dokter yang enak banget diajak ngobrol. Mungkin kalau masalah-masalah kayak gitu dia lebih welcome ya. Gitu. Tapi kalau aku sih menyarankan sih. Cek reproduksi masing-masing karena ya biar tahu aja masing-masing gimana keadaan kesuburannya, sesubur apa. Iya, sebenarnya menikah tuh bukan untuk punya anak ya, kayak yang di podcast kita bahas. Cuma kalau misalkan emang tujuan kalian pengen punya anak atau nggak child free atau nggak menunda, boleh dicek dulu gitu. Jadi bisa diusahakan ya. Bisa diusahakan gitu. Oke, udah. Next. Dari Desa Kintan _.
Selama hamil ada pantangan makanan nggak Kak? Aku sebenarnya aku boleh makan apa aja asal nggak mentah. Nggak Pestisida juga, pestisida nggak boleh. Pestisida itu yang ada di tumbuhan. Jadi kalau bisa makan sayur tuh jangan yang mentah gitu. Jadi harus dimasak gitu. Terus habis itu kalau bisa organik gitu, karena katanya ada yang bilang pestisida juga tidak bisa hilang meskipun dimasak. Terus habis itu jangan makan makanan laut yang dari apa? Teluk Jakarta. Teluk Jakarta, karena Teluk Jakarta kotor. Jadi udah pasti, maksudnya ya takutnya kotor gitu. Kecuali kayak makanan laut yang dia tuh nggak menyerap kotoran atau dia apa tuh namanya aku lupa ya. Pokoknya itu deh. Nah tapi sebenarnya boleh aja semuanya, cuma jangan berlebihan. Tapi kalau makanan mentah nggak boleh, big no gitu. Begitu. Iya, nggak boleh sama sekali. Takutnya ibunya, takutnya si makanan yang kita makan itu ada toksonya. Nah, tokso itu bisa memperlambat perkembangan janin gitu. Kayak misalkan yang ada di pup kucing juga ada tokso. Makanya kita kayak harus hati-hati banget kalau punya kucing. Kayak jangan bersihin pupnya sendiri gitu. Nggak pakai sarung tangan dan sebagainya. Kalau cuma karena bulu-bulunya doang mah nggak apa-apa sebenarnya. Itu tuh mitos kayaknya yang bilang kalau piara kucing bisa bikin mandul, itu mitos kayaknya ya. Cuman yang bikin bahaya untuk janin tuh toksonya, setahu aku gitu. Kayak duren, anggur, segala macam tuh boleh, tapi jangan setrek kalau kata dokterku. Jadi mie instan juga boleh. Mie instan juga boleh, tapi jangan setiap hari, jangan banyak-banyak gitu. Kayak misalkan pengen duren boleh 1 atau 2 biji gitu, jangan 1 buah gitu. Jangan 1 buah gitu. Satu biji aja gitu. Makanya kayak kemarin aku makan ketan duren, kan nggak boleh makan duren segala macem, panas segala macem. Enggak kok, boleh. Boleh. Buktinya baik-baik aja gitu. Iya sih benar. Emang boleh, kok karena bunda juga katanya nggak boleh makan nanas kan. Kalau orang hamil ntar keguguran, itu tuh mitos. Malahan nanas bagus untuk tubuh kita karena kan mengandung vitamin C ya, banyak. Nggak tahu deh, pokoknya nanasnya bagus gitu. Jadi boleh sebenarnya dimakan. Kamu kenapa ketahuan aku sih? Boleh dimakan tapi jangan banyak-banyak gitu. Iya benar. Next dari Dini Au 10. Kak Kesha kemarin vaksin di mana? Diriku juga pengen vaksin ibu hamil tapi nggak tahu di mana nih. Kita punya informasi yang bagus banget mengenai vaksin ibu hamil ya. Karena RSIA Bina Medica udah buka vaksin buat ibu hamil. Iya. Sekarang banyak kok, nggak cuma RSIA Bina Medica doang. Bener. Cuman, tapi kalau kita kan karena rumah sakitnya di situ, dokternya juga di situ, kita kontrol di situ, jadi kita dapat info kemarin. Iya, kalau udah boleh bumil di situ. Iya, RSIA Bina Medica sudah membuka vaksin untuk ibu hamil. Iya. Kalian bisa searching juga deh, terserah mau yang di dekat domisili kalian di mana. Kalau RSIA Bina Medica kan Bintaro tuh. Iya. Kalau yang di Bogor ya, cari silakan. Kalau di Jakarta, cari di Jakarta. Jadi tergantung domisili aja. Nggak usah takut vaksin juga, karena satu, vaksin udah boleh untuk ibu hamil. Dan justru kita, kalau vaksin itu kan untuk menciptakan kekebalan tubuh kita kan terhadap virus corona gitu. Jadinya kita juga sebagai ibu hamil lebih kuat gitu, lebih sehat. Soalnya ada yang bilang juga artikel kalau kenapa ibu hamil tuh rentan, maksudnya bahaya banget kalau kena COVID karena ibu hamil gampang kena badai sitokin gitu. Jadi gitu? Iya, aku ada baca. Aku pernah share kok di Instastory aku gitu. Jadi makanya lebih baik vaksin gitu supaya kita aman-aman aja gitu. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan gitu. Karena aku pun udah vaksin gitu. Jadi kalian bisa lihat dari aku kalau misalnya tensi kalian bagus, kehamilan kalian nggak ada nggak ada kelainan, kalian bisa vaksin gitu. Dan jangan lupa dikonsultasikan juga ke dokter gitu. Obgyn masing-masing ya. Jadi mungkin ada beberapa case atau kondisi tubuh kita, mungkin terutama ibu hamil yang belum bisa untuk vaksin gitu misalkan. Jangankan ibu hamil, kita aja yang orang biasa yang nggak hamil, kadang kalau misalkan tubuh kita lagi kenapa, itu disarankan ditunda dulu vaksinnya ya kan. Apalagi kalau ibu hamil, jadi lebih baik disarankan untuk konsultasikan dulu ke dokter obgyn masing-masing. Kalau sudah oke, silakan langsung vaksin gitu ya. Berarti mitos vaksin ibu hamil nggak boleh tuh, itu mitos ya? Dulu nggak boleh, bukan karena tidak boleh, tapi karena lagi tidak diprioritaskan. Yang lagi diprioritaskan itu kan waktu dulu yang pertama tenaga kesehatan, terus Gojek dan lain-lain, terus sampai akhirnya orang tua, terus boleh untuk ya segala macam. Akhirnya sekarang ibu hamil boleh gitu. Jadi bukan tidak boleh sebenarnya, tapi belum diprioritaskan karena vaksinnya kan limit gitu. Jadi diprioritaskan untuk orang-orang yang mungkin masih bekerja dulu di luar atau sebagainya gitu. Berarti emang ada urutannya lah ya.
Sekarang udah kebagian ibu hamil. Iya gitu. Jadi silakan vaksin di tempat masing-masing, di domisili masing-masing, oke? Oke. Aduh tuh. Nggak apa-apa. Kuping aku gatel. Oke. Next ada dari Arianti Dwi Astuti _ Percaya nggak sih Kak kalau lagi hamil terus ngebatin orang, anaknya jadi mirip yang dibatin? Enggak sih. Tapi banyak yang bilang itu kayak akan kejadian gitu. Cuman aku nggak percaya sih. Ya Maksudnya? masa kalau anak aku sama Adi bisa mirip Justin Bieber ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman aku sih nggak percaya. Ya kalau secara ilmiah tidak terbukti ya. Iya. Tapi sering dengar ya kita ada Iya. case-case kayak gitu. Dari siapa yang paling dekat coba? Apa? Ada Yang nggak ya mirip? kayak gitu? Siapa ya? Kayaknya banyak deh sebagian orang yang dekat ngomong gitu. Iya ya. Tapi yang belum pernah hamil ngomong gitu. Kalau Bunda pernah nggak? Kalau Bunda lebih kayak lebih kontrol emosi supaya ya anak, karena itu ngaruh ke anak. Kalau emosi kayaknya iya deh. Secara psikologis mungkin aku nggak ngerti sih. Cuman ya namanya kita hamil, ya kita nggak hamil juga kita harus mengontrol emosi, kata-kata dan yang lain kan. Makanya sebenarnya menjaga omongan, menjaga hati gitu. Jadi lebih bagus apalagi kita sedang mengandung kan gitu. Tapi aku nggak percaya mitos-mitos gitu kayak misalkan nggak boleh motong ayam, nggak boleh motong ikan. Itu kagak percaya gue. Ya mungkin kepercayaan orang ini ya, Iya. orang tua ya. Kalau aku nggak percaya, ya atuh terus masaknya gimana? Ya sih. Bingung Kalau juga punya ya. mbak nggak apa-apa lah. Kalau kagak bisa nge-hire pembantu, masaknya gimana? Kan Iya. bingung kan. Makanya sebenarnya lakuin aja apa yang bisa dilakuin dan percaya nggak percaya gitu. Kalau aku nggak percaya, amit-amit maksudnya jangan sampai ada terjadi apa-apa karena aku nggak percaya. Cuman kalau aku emang nggak mengikuti aliran tersebut. Tapi kalau misalkan iya, kamu keselnya kalau disuruh pilih kamu mau kesel sama siapa? Biar mirip anak kita. Kesel sama bapaknya aja. Ya kan anaknya Adi, masa harus mirip sama yang lain? Ya siapa tahu ada selebriti crush kamu gitu. Nggak usah, siapa. bapaknya udah ganteng. Aduh, sayang. Bisa aja nih. Oke. Next question dari Sari _ Siti Hapsari. Sari _ Siti Hapsari. Ya, HPL kapan Kesha? Sama Ani lagi hamil juga, aku 28 week. Hey, salam kenal, sehat-sehat Bumil. Salam kenal, saat juga Bumil. HPL-nya mulai dari pertengahan Desember sampai Januari. HPL pasnya belum tahu, karena kan bisa aja kita lahir di 37, 38, 39, sampai 42 ya, kalau nggak salah. Iya. Gitu, jadi HPL, bener-bener HPL-nya aku belum tahu. Udah ada kepikiran mau sesar atau normal? Aku sih sebenarnya masih berat masih berat ke sesar, cuman normal juga nggak takut gitu. Yang baik aja lah buat anaknya. Berarti nanti tunggu hasil di week 35 ya? Iya, maksudnya karena kan kita sebagai seorang ibu mau melahirkannya sesar ataupun normal, kita tetap menjadi ibu gitu, nggak mengurangi kita porsi menjadi ibu gitu loh. Iya. Dan betul. menyusui lewat susu formula atau ASI itu juga nggak mengurangi kita jadi sosok ibu gitu. Jadi makanya aku, kan ada juga yang bilang, ih jangan normal nanti nggak ngerasain, ih jangan sesar nanti nggak ngerasain jadi ibu loh. Ih kenapa nggak ASI nanti nggak ngerasain jadi ibu loh. Kita hamil aja itu udah jadi ibu. Terus tuh anak ada gimana, bersin? Kan enggak. Tetap dilahirkan, tetap dikasih makan. Kamu ditawarin ini loh sayang. Jadi bintang tamu lapor Pak. Kamu kan tadi bisa tuh ngelawak-lawak gitu. Nggak bisa, kalau lapor Pak kan lucu banget aku kadang. Ini ada kreatifnya Trans 7. Baru aja yang WhatsApp aku tadi. Belum aku bales. Saya nggak lucu, takut nggak lucu saya. Oke. Next ya, dari Delayu _Lestari. Delayu.lestari. Kak, aku juga suka ngerasa kelingan ditambah keringet dingin. Apa itu nggak apa-apa? Nah, kamu kan pernah ngerasain tuh kemarin. Iya. Mungkin bisa sharing juga tuh. Gini, kalau yang ada yang terjadi dan tidak biasa pada tubuh kita kan pasti ada apa-apa. Makanya lebih baik jangan ditanya ke aku, tapi ditanya ke dokter. Karena kalau aku justru karena kalau aku nih ya, ada apa-apa sama tubuh aku pasti ke dokter, bukan tanya ke YouTube atau nanya ke Google. Pasti ke dokter karena kan luas kan. Itu sangat luas jawaban Google, YouTube atau jawaban aku. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dan tidak nyaman, lebih baik dikonsultasikan ke dokter gitu. Kalau misalnya aku sih kemarin kasusnya karena aku asam lambung dan aku banyak pikiran. Jadinya solusinya aku sempat dirawat sebentar di rumah sakit dan juga aku konsultasi ke psikolog gitu. Kalau misalkan kalian yang lain kan ada juga kelingan tuh katanya gara-gara HB-nya kurang, terus gara-gara
dan lain-lain gitu. Jadi masih banyak sebenarnya kemungkinan-kemungkinan. Jadi lebih baik cek aja ke dokter gitu. Betul, karena kemungkinannya luas dan bisa beragam. Jadi lebih baik kita tahu langsung dari ahlinya, ya kan? Jadi bisa tahu penanganannya. Siapa tahu kalau Keisha kan karena lambung ya kemarin. Dan karena pikiran juga tuh. Mungkin kelayangan yang kalian rasain, bumil-bumil di rumah rasain, bukan karena lambung. Bisa jadi mungkin karena HB. Jadi mungkin karena alasan lain secara medikalnya. Jadi lebih baik langsung ditanyain ke dokter obgynnya masing-masing ya. Iya, betul. Kan sekarang udah gampang tuh. Biasanya tukeran nomor kan sama dokter obgyn. Bisa langsung aja SMS gitu ya. Kalau kamu kan gitu sama dokter Sandi. Begitu.